Kali ini pada pertemuan ke-13 dan 14 mungkin lebih ke apa ya? hmm, menambah menambah kolom, menambah table, menambah value dalam table ya. Dan di sini kebetulan pada pertemuan ke-13 kita mencoba untuk menambahkan nilai otomatis dan nilai default-nya ya. Di sini teman-teman mungkin yang sudah paham ya, sudah paham coding ataupun baru yang mau coba membuat sintaks ya, sintaks khususnya pada SQL. Jadi di sini ada nilai otomatis ya. Jadi nama kerennya itu auto increment. Auto increment di sini adalah nilai otomatis ya. Jadi nilai unik sebenarnya di mana eh, untuk dalam sistem ya itu ada nilai-nilai yang bisa diotomatiskan. Misalkan urutan angka, ya kita tidak perlu manual harus ngurutin dari satu, dua, tiga, tapi kalau kita pakai kata kunci auto increment, nanti kita bisa langsung dari sistem bisa langsung mengurutkan nomornya ya, tanpa kita harus manual. Itu sebenarnya fungsinya. Nah, kebanyakan di auto increment ini memakai tipe datanya itu integer ya, integer lalu bisa dijadikan sebagai primary key. Nanti kita coba untuk mempraktekkan ini. Sebentar. Oke, berikutnya untuk eh, ilustrasi penggunaan auto increment sendiri ini tadi sebelumnya sudah dijelaskan juga. Jadi kalau misalkan kita bikin sebuah kasus ya, misal nih kayak Pak Adi membuat sebuah database untuk penjualan ya. Nah, di dalam database tersebut, Pak Adi itu memiliki tabel barang ya. Nah, di dalam tabel barang itu setiap barang kan pasti akan dicatat ya dengan kode-kode tertentu. Nah, untuk mempersingkat waktu, Pak Adi itu di sini database-nya itu menggunakan auto increment untuk kode barang. Jadi nanti pada saat menginsert data barang baru atau menginputkan data barang baru, Pak Adi ini nggak perlu menulis kode barang karena sudah diotomatiskan atau sudah di auto incrementkan ya. Oke, sudah ganti. Nah, ini nanti bisa sebenarnya untuk penggunaan auto increment kita bisa langsung menuliskan sintaksnya ya, langsung seperti ini. Atau kalau memang sudah terlanjur belum di auto increment kan nanti kita bisa memodify itu ya. Nanti kita praktek aja. Oke, berikutnya nilai default. Jadi nilai default ini apa ya? eh, apa kayak atribut default ini eh sebenarnya fungsinya itu untuk menyediakan apa ya semacam kayak nilai bawaan gitu ya. Jadi nilai bawaan untuk kolom yang nanti dibuat ya atau untuk field ya, seandainya tidak ada data yang diinput pada kolom tersebut. Misalkan di sini kita coba lihat SKS ya. Kalau SKS kan di sini tipe datanya integer ya, terus panjang datanya satu. Nah, di sini dikasih nilai default, maksudnya di sini adalah supaya tidak ada kekosongan. Jadi kita setting ya, disetting untuk menentukan atau menetapkan batasan ya, menetapkan batasan pada SKS-nya.
Atau di sini di SKS dan semester ini dikasih nilai default. Nah, ini nanti sintaksnya seperti ini ya. Nanti kita coba juga. Selanjutnya, oke, ya. Di pertemuan sebelumnya sebenarnya sudah dijelaskan juga. Ini adalah pertemuan ke-14 kita membahas ini ya, alter table. Alter table, modify, drop, insert, rename ya. Nah, menggunakan ini adalah bahasa-bahasa DDL kemarin ya, data definition language. Jadi alter table ini merubah struktur table ya. Perubahannya itu di sini ada 4 macam ya. Bisa merubah nama field atau kolom ya, bisa merubah tipe datanya juga ya, bisa menambah field atau menghapus field ya. Nanti kita coba ini. Oke. Terus berikutnya, oh ini merubah ya. Ini kata kuncinya change. Ini sintaksnya nanti kita coba juga. Ya, ini untuk merubah tipe data ya, atau modify. Oke, teman-teman bisa langsung praktek saja ya. Sudah ready semua? Sebentar. Sudah. Oke, silakan langsung dikoneksikan langsung ya. Kan teman-teman sudah pada paham ya, gimana cara Sebentar ya, Bu. mengoneksikannya? Ya, sudah, sudah ready. Oke, yang pertama kita bareng-bareng ya mencoba untuk membuat database-nya dulu. Membuat database dulu, lalu membuat tabelnya dengan isian apa aja. Yang ketiga itu kita coba memberikan auto increment ya pada tabel. Kemudian menambahkan kolom atau field. Yang kelima nanti merubah nama pada kolom. Yang keenam menghapus kolom. Terus nanti memberikan value ya. Memberikan value pada tabel yang nanti dibuat. Menampilkan value. Yang kesembilan nanti mencari data. Terus nanti ada mengupdate ya. Mengupdate isi tabel. Terus kemudian menghapus. Sudah? Oke, kita langsung aja praktek ya. Oh ya, terkait praktek sebenarnya kemarin saya diminta Bu Ika untuk melis ya, karena saya harus laporan malam. Jadi kemarin saya batasi, saya bilang ke Mbak Vivi tolong di list kalau kurang dari 20 atau sekitar 15-17 masih bisalah dilaksanakan praktek di kampus. Tapi kalau kurang dari itu, em, saya pribadi kurang ini ya, kurang apa namanya, kurang worth it kalau kurang dari itu nggak terus ke kampus. Sebenarnya sih lain kali mungkin baik jumlahnya sedikit maupun enggak, seharusnya dia tetap praktek. Tapi mohon maaf karena kemarin cuma dari jam 8 malam tuh udah
due date-nya jam 8 malam, yang isi baru 3, jadi udah saya akhirnya putuskan untuk Zoom ya. Oke, sudah ya. Kita create dulu database-nya ya. Kita membuat dulu database-nya. Seperti biasa, untuk membuat database menggunakan sintaks SQL ya. Sebenarnya nggak hanya SQL aja sih, sintaks-sintaks yang lain juga hampir sama ya, nggak berbeda jauh. Tapi karena kita lagi mempelajari SQL di sini menggunakan SQL, jadi ya kita sesuaikan saja. Create database, kali ini kita coba bikin database praktikum ya. Oke, sudah masuk atau belum? Kita cek. Sudah masuk di sini, database praktikum ya. Kemudian setelah membuat database ya, kita coba membuat tabel tapi dalam database praktikum. Jadi sintaksnya use praktikum ya. Oke, kalau sudah di sini sudah ada database change, keterangan database change berarti sudah masuk ke database praktikum ya. Kemudian di dalam database praktikum kita akan membuat tabel ya. Kita namakan saja create table mahasiswa. Oke. Sorry. Create table mahasiswa. Oke, isinya apa ya? Oke, name ya. Name kita pakai integer aja. Kita coba langsung bikin ya. Kalau misalkan tadi di materi kan untuk materinya itu pembuatan auto increment ya. Di sini kalau misalkan kita memang sudah tahu itu akan di auto increment kan, maka kita langsung aja di sini misalkan nim ya. Nim integer, integernya tipe datanya integer, panjang datanya itu 10. Langsung tulis aja gini nggak apa-apa. Auto increment. Oke. Kemudian setelah NIM kita coba masukkan nama mahasiswa. Kemudian kita isi dengan alamat ya. Dan prodi. Sudah sampai sini sudah selesai? Belum, Bu. Oke. Oh, kurang koma.
Integer 10. Mohon izin interupsi, Bu. Itu kayaknya mahasiswa itu harusnya buka forum dulu apa ya? Oh iya, iya betul Mas. Iya, iya, iya. Ya, ini salahnya ada dalam buka kurung dulu ya. Itu Mas siapa tadi? Raini, Mas, Raini. Mas Roya. Ada yang sudah selesai? Sudah? Teman-teman sudah? Belum. Belum, Bu. Ya,
Sudah? Sudah, Bu. Oke, Sudah. sudah sampai create table-nya. Sudah query oke, keterangan query oke sudah ada ya. Coba dilihat tabel mahasiswanya dengan sintak des mahasiswa. Sudah bisa masuk? Sudah, Bu. Sudah terlihat seperti ini ya. Sama ya. Jadi di sini di dalam database praktikum terdapat tabel mahasiswa. Dan di dalam tabel mahasiswa ini ada beberapa kolom ya yang tadi sudah dibuat. Ya, jadi kalau ada kekurangan tanda buka atau koma itu bisa error sintaksnya ya. Jadi saya kurang tanda kurung buka ya. Terima kasih Mas Roy. Di sini sudah terlihat seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman sintaksnya langsung auto increment, ini langsung diberikan di sini saja. Ya, tetapi kalau memang ada kelupaan, itu ada caranya lagi ya. Mungkin kita bisa hapus dulu database ini ya. Ini bisa di kopas lagi, kita create lagi. Saja. Terus ulang lagi ya. Misalkan di sini teman-teman sudah terlanjur membuat si tabelnya. Ya, sudah sampai sini belum? Belum, Bu. Oke. Jadi tadi adalah contoh pembuatan nilai otomatis atau auto increment yang langsung ya. Kalau misalkan teman-teman sudah terlanjur membuat tabelnya, tapi belum di auto increment kan, nanti kita bisa apa ya, mengubah atau memodify. Auto increment itu maksudnya gimana? Auto increment itu maksudnya gini, Mas. Jadi ini sebenarnya sebuah konsep ya atau fungsi dalam sistem database itu yang dapat menyimpan dan menambah nilai numerik secara berurutan, Mas. Ya, nilai numerik secara otomatis setiap kali data dimasukkan ke dalam tabel. Ya. Nah,
auto increment ini tujuannya adalah mengotomatiskan. Jadi kita nggak perlu manual. Misalkan ada data, tadi contoh ya, seperti misalkan tadi saya contohkan siapa ya? Pak Adi ya. Jadi misalkan Mas ini siapa yang nanya? Mas siapa? Imam Arizal. Ya, Mas Imam. Misalkan Mas Imam ini mau bikin database penjualan ya. Nah, kalau bikin database penjualan kan berarti ada barang yang dijual ya, Mas. Ya, jadi ada data barangnya ya. Nah, setiap kali data barang diinputkan, otomatis kalau kita pakai auto increment itu akan otomatis berurutan. Misal, Mas Imam, barang pertama yang mau dijual, misalkan ini alat tulis ya, buku. Buku dengan kode buku 001 ya. Nanti kalau Mas Imam menginputkan lagi, mengupdate barangnya lagi, misal mau mengupdate pensil. Nah, itu udah otomatis nanti kalau kita pakai auto increment itu akan muncul nomor 002. Nah, nanti kalau update lagi, misal tempat pensil, nanti itu akan 003 gitu, Mas. Jadi nggak perlu manual. Kalau diilustrasikan seperti itu, paham nggak? Oh, oke oke oke. Coba nanti ini lihat prakteknya. Ya. Nah, NIM ini, misalkan di sini kan kita mau mengauto incrementkan NIM ya. Tadi kan sudah dipraktekkan pada saat membuat auto increment langsung di dalam database praktikum ya, di dalam tabel mahasiswa. Ini sintaksnya seperti ini. Nah, ketika nanti sudah terlanjur membuat tapi belum di auto increment kan, nah ini sintaksnya kita bisa menggunakan alter table ya, alter table. Jadi kita bisa ketikkan di sini alter table ya. Nama nama tabelnya apa? Di sini tabelnya namanya mahasiswa ya. Alter table mahasiswa, kita akan merubah ya. Kita akan merubah di sini adalah modify ya. Alter table mahasiswa yang mau kita rubah, kita akan memodify NIM-nya ya. Kita akan memodify NIM-nya. Jadi modify NIM integer 10 ya, kita masukkan di sini. Ini sudah query oke. Maka kita coba berhasil atau tidaknya. Di sini sebenarnya sudah ada ya, tapi kita akan menampilkan apakah sudah masuk. Hasilnya sama ya, seperti yang tadi. Baik yang mengupdate, memodify dari tabel yang sudah ada, maupun membuat. Hasilnya sama ya. Ini. Cuma bedanya yang satu sintaksnya pakai alter ya. Yang satu langsung pada saat membuat tabel mahasiswanya. Oke. Sudah sampai sini, teman-teman? Modify. Sudah. Belum.
Udah, kita bisa lanjut. Lanjut bro. Oke, selanjutnya kita akan mencoba menambahkan kolom ya, atau field di sini ya. Caranya kita menggunakan perintah alter ya. Sebenarnya ada beberapa cara pengetikan sih ya, tapi kita coba pakai yang ini aja dulu. Oke, di sini kita akan menambahkan kolom apa ya kira-kira ya? NIM, nama, alamat, prodi. Coba kita tambahkan tempat lahir ya, setelah nama mahasiswa ya. Oke, di sini kita memakai perintah alter ya. Alter dalam tabel mahasiswa yang mau kita rubah ya, kita akan menambahkan kolom ya. Tempat lahir. Menambahkannya adalah setelah nama mahasiswa ya. Kita bisa tuliskan di sini after, setelah nama. Saya buat salah dulu. Oke, ada yang tahu ini kenapa error? Kurang kurung buka lagi kayaknya. Apa nggak pakai, Bu? Oke, ada lagi? Ada koma apa ya, Kurang Bu? koma, Enggak kurang ada koma. Koma, Bu. nama Nggak ada koma per barisnya. kolom Terus itu ada lagi? Karena kurung itunya lagi yang di bawah itu, yang after name mahasiswa itu, kurang kurung. bukan nama mahasiswa. Ada lagi? Mas Roy mungkin tahu kenapa Mahasiswa ini salah? harusnya nggak ada titik koma, Bu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menjawab effortnya. Saya hargai. Di sini coba ya, kalau misalkan ada error seperti ini, kita coba membaca ya errornya di sini kenapa dijelaskan di situ errornya unknown kolom ya, nama underscore mahasiswa in mahasiswa. Maksudnya tidak diketahui pada kolom nama underscore mahasiswa dalam tabel mahasiswa. Berarti di sini kesalahannya ada pada apa? Nama? Nama mahasiswa harusnya nama MHS. Betul ya. Jadi kalau ada error kayak gitu coba dibaca ya di sini nama underscore mahasiswa berarti harusnya nama MHS ya. Kalau salah penulisan tidak sama seperti ini maka nanti sintaksnya akan error ya.
Sudah? Sudah sampai sini? Di sini keterangannya adalah query oke, maka data berhasil ditambahkan. Kita coba cek ya. Kita coba tampilkan. Sudah bertambah ya di sini. Tempat lahirnya. Tempat lahirnya di sini sudah bertambah. Di after nama mahasiswa. Setelah nama mahasiswa itu bisa ditambahkan tempat lahir. Nah, mungkin teman-teman mau nambah ini pada awal fieldnya ya. Sebelum name, kelupaan harusnya ada nomor nih. Gimana caranya? Sama, cuma beda perintah. Di sini after nama mahasiswa nanti ditulis first ya. First itu artinya pertama. Kita coba ya. Alter tabel mahasiswa. Ini nggak pakai ini juga. Coba saya errorkan lagi. Oke, ada yang tahu lagi ini kenapa errornya? Tulisan eksisnya kurang S apa ya, Bu? Ya, betul ya. You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to MariaDB server version for the correct syntax to use near exist. Ya, oke, betul. Jadi kalau ada kekurangan sedikit saja, pasti akan error dan kalian harus bisa membaca. Sebenarnya sini sudah dikasih tahu ya, apa sih sebenarnya yang error. Jadi jangan buru-buru langsung panik. Oke, query oke ya di sini. Ya, teman-teman sudah coba. Kita coba lihat ya. Kita show dulu tabelnya apakah sudah masuk di field yang pertama sendiri. Sudah masuk ya. Karena tadi menambahkannya pada baris pertama, ya, maka di sini nomor akan menambah di baris pertama. Kita hapus ya nomornya ya. Nanti saya akan jelaskan lagi. Dihapus dulu field nomornya dengan sintaks alter table mahasiswa drop no. Sudah? Sudah sampai sini teman-teman? Oke, kita masih berkutat di kolom dulu ya, di field dulu. Kemudian setelah tadi menambahkan kolom ya, kita mencoba untuk merubah nama pada kolom. Merubah nama berarti di sini kita ini aja ya, nama mahasiswa ya, nama underscore MHS kita rubah jadi nama ya.
perintahnya seperti apa? Masih memakai alter ya, tapi kita pakai sintaks change ya. Change itu artinya merubah ya. Jadi saya mau merubah nama underscore mahasiswa menjadi nama saja. Perintahnya adalah memakai alter seperti biasa. Alter dalam tabel mahasiswa saya mau rubah change ya menjadi merubah nama mahasiswa menjadi nama saja. Oke, query oke. Berhasil. Kita coba show. Ya, berubah ya. Dari yang tadinya nama mahasiswa dirubah menjadi hanya sebuah nama dengan perintah change. Ya, jadi teman-teman di sini juga harus tahu ya kalau bikin coding-coding seperti ini harus tahu bahasa Inggris ya. Misalkan saya mau menambahkan bahasa Inggrisnya apa? Oh, add perintahnya gitu. Tapi pakai perintah alter, ya kan? Mau apa menghapus ini bisa pakai delete ya atau drop ya. Terus mau merubah berarti merubah bahasa Inggrisnya change berarti pakai perintah alter tapi change gitu ya. Jadi memang ada beberapa logika di situ. Kalau memang mau merubah ya berarti di sini pakai alter. Yang mau dirubah tabel apa? Tabel mahasiswa ya. Merubah nama mahasiswa menjadi nama ya dalam bentuk teks. Sudah sampai sini? Sudah, Ibu. Kemudian tadi perintahnya ya. Perintah sekarang masih di seputar kolom ya, seputar field. Di sini tadi sudah menghapus, sebenarnya tadi sudah ya. Coba lagi ya, sekarang kita menghapus. Menghapus apa di sini ya? Tadi perintah menghapus sudah ya, alter table, mahasiswa drop, number. Sudah dicoba tadi untuk menghapus nomornya? Sudah, Bu. Sudah. Sudah. Ya, oke, berarti enggak usah ya. Sebenarnya tadi yang ke-6 ini kita coba untuk menghapus. Atau mau coba menghapus lagi, enggak apa-apa. Perintahnya apa tadi untuk menghapus? Alter, ya, pakai perintah alter di dalam tabel mahasiswa, kita akan menghapus prodi misal. Ya, seperti itu. Query oke. Ya, prodi sudah terhapus di sini. Oke. Kemudian setelah menghapus kolom, kita coba untuk menambahkan value ya. Value pada tabel. Caranya bagaimana? Setelah membuat database dengan nama praktikum tadi, dan di dalam database ada tabel mahasiswa, kemudian dalam tabel mahasiswa kita buat kolom-kolom ini. Di kolom-kolom ini sudah ada isinya belum? Sudah ada value-nya belum? Sudah ada value-nya belum? Belum ya?
belum ada value-nya. NIM-nya sudah terisi belum? NIM-nya berapa? Namanya namanya siapa? Tempat layannya di mana? Alamatnya di mana? Sudah terisi belum kira-kira? Belum. Kita akan memberikan value. Kita akan memberikan nilai pada tiap-tiap field, tiap-tiap kolom di sini. Ya, bagaimana caranya? Perintah untuk memberikan value pada tiap kolom ini, kita memakai insert ya. Ini biasa kalau bahasa pemrograman kayak gini nih, ini umum banget ya, digunakan di mana saja. Kita pakai perintah insert into. Ya, yang mau kita insertkan itu di mana? Jadi kita mau menginsertkan di tabel mahasiswa. Jadi insert into mahasiswa. Kita akan menginsertkan value-nya ya. Ya, kita akan menginputkan NIM-nya ya. Kita Tapi bikin NIM. izinin bro, NIM-nya kan auto increment. Oh iya, ya auto increment ya, tapi kita bikin ini dulu aja. Tina. Kita bikin manual dulu aja ya. Ini saya hapus dulu ininya, biar nggak ini kita contohkan jangan yang pakai auto increment dulu. Kita kita bikin manual dulu ya, biar tahu basicnya. Saya saya hilangkan penambahan nilai otomatisnya dulu ya. Kita manual dulu ya supaya paham dulu bagaimana cara kerjanya. Kita di sini mau menambahkan value ya. Tadi perintahnya insert into. Jadi kita akan menambahkan pada tabel mahasiswa, insert into mahasiswa, values. Ya, NIM-nya kita bikin integer aja, integer. Oke. 231, jadi 231 itu kode tahun 2023 ganjil 1 ya, 231001. Kemudian nama. Tempat lahir. Alamat.
NIM, kita akan menambahkan value pada NIM, nama, tempat lahir, jalan, alamat. Oke, seperti ini saja. Menampilkan. Yang kemudian kita akan mencoba menampilkan apa yang kita insertkan tadi, ya, value dari field name, nama, tempat lahir, alamat, dengan cara select pakai tanda bintang ya, atau aster, from tabel mahasiswa. Jadi, sudah bisa ditampilkan di sini bahwa tadi penambahan value itu berhasil ya. Kita menambahkan NIM di sini, nama, tempat lahir, alamat, ya. Sudah berhasil masuk ya. Kita coba tambah satu lagi. Oke, kita berhasil menambahkan kembali. Coba kita tampilkan dengan sintaks select from mahasiswa. Ya, sudah bertambah 2 ya di sini. Ada kejanggalan nggak di sini NIM-nya? Yang bawah kurang 0,1. Yang bawah kurang 0,1 ya. Jadi untuk mengupdate, jadi di sini kita mengupdate ya. Mengupdate tambahan tadi, oh NIM-nya ternyata salah input nih. Yang kedua harusnya 231 triple 01. Tapi yang kedua 231 002. Bagaimana cara untuk merubahnya atau untuk mengupdate-nya ya. Jadi untuk mengupdate-nya kita pakai perintah update ya. Update dalam tabel mahasiswa ya. Set NIM sama dengan kita pakai sintak where ya. Where Where nama sama dengan Rina. sama dengan Rina. Sebentar, saya ada tamu. Sebentar, Pak. Sebentar ya. Iya, ya.
Maaf, tadi ada tamu ini sebentar. Oke, tadi sampai mana? Oke, uh, uh, kita akan mencoba tadi update ya NIM yang salah karena kekurangan 0,1. Jadi sintaksnya di sini kita pakai update dalam tabel mahasiswa. Jadi update mahasiswa kita akan men-set NIM menjadi ya NIM sama dengan menjadi 23 002 di mana ya di situ terdapat di dalam nama Rina ya. Kemudian akhiri dengan titik koma. Loh, kok ini sebentar ngeheng. Unknown kolom Rina in where clause. Coba, ini Rinanya kesalahannya di mana? single quote apa ya? Dari Apa? dengan single quote petik. Kurang petik. Iya, betul. Update mahasiswa set NIM tanda petik 23. Oke, ya. Ini sudah berhasil. Kita coba lihat. Biasa perintahnya ya. Select aster from mahasiswa. Ada lagi yang salah. Ya, apa coba? Kurang satu. Dua, tiga, satu. Triple kosong. Dua. Pakai panah atas saja. Oh iya sih. Ya, bisa seperti itu. Pakai panah atas ya, itu lebih lebih praktis ya. Oke. Nama bukan name. Update mahasiswa, set name 231 triple kosong 2 nama. Oke, sudah ya, begitu ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir itu adalah menghapus field. Mencari sudah belum? Belum ya? Ya belum, yang like belum. Data belum ya? Oh iya, oke. Cari Belum. data dulu ya, nanti menghapus terakhir. Em, untuk mencari data di sini kita memakai sintak select juga ya. Masih dengan tetap perintah select. Misalkan di sini kan data nggak hanya ini ya, maksudnya jumlah mahasiswa itu kan banyak. Kalau kita nyari manual kan nggak mungkin ya. Jadi di sini kita langsung, misalkan kita mau cari nama NIM sekian gitu ya. Kita pakai sintaksnya itu sama select, select ya. Select aster dari tabel mahasiswa. Biasa kita memakai using where ya. Where misal dari NIM sama dengan berapa? 231 triple kosong 1 ya.
Sintaksnya seperti ini. Select where ya. Selectnya dari mana? Dari tabel mahasiswa. Select from tabel mahasiswa di mana NIM-nya yang saya cari adalah nomor sekian. Gitu ya. Oke, kemudian yang terakhir itu, oh ini sudah harus ini ya. Jam berapa sih kita selesainya ya, Mas Mbak? 19. 19.30. Oh, 19.30 ya. Ini harusnya siapa nih? Puriana ya. Oke, langsung aja di sini yang terakhir ya. Kita akan mendelete atau menghapus data di field ini ya. Salah satu di field ini ya. Oke, perintahnya itu memakai delete ya. Delete from mahasiswa. Kita akan mendelete dari tabel mahasiswa, from mahasiswa, di mana yang akan kita delete adalah NIM dengan NIM 2310002. Oke. Enter. Ya. Sudah terdelete seperti itu. Sebenarnya masih banyak banget ya. Masih banyak banget dari sintaks-sintaks ini, SQL ini yang mungkin Mas Mbak bisa pelajari secara mandiri ya. Berhubung ini pembuatan RPS bahan ajarnya memang sampai di sini, nanti teman-teman akan lebih mengaplikasikan ini pada mata kuliah berikutnya di sistem basis data lanjut. Jadi itu aplikatif ya. Kalian emang benar-benar bikin database. Kalau di awal-awal sebenarnya pemahamannya adalah bagaimana kalian mengetahui logikanya. Logika pada saat kalian membuat eh, bahasa pemrogramannya ya. Jadi kalian bisa memahami bagaimana saya bisa membuat database-nya ya tanpa kalau pakai PHP MyAdmin kan kita cuma tinggal klik 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 mau create kita tinggal klik mau hapus kita tinggal drop dengan icon tempat sampah ya. Jadi eh, di semester awal-awal ini semester 2 kalian diminta untuk bisa memahami bagaimana sih logikanya dalam membuat database. Jadi pengaplikasiannya nanti akan lebih aplikatif lagi di semester selanjutnya ketika kalian mendapatkan mata kuliah sistem basis data lanjut ya. Nanti emang benar-benar pembuatan database yang aplikatif. Itu begitu. Mungkin cukup sekian ya penjelasan dari saya. Terima kasih teman-teman ini sudah pinter-pinter ya. Sudah bisa memahami. Teman-teman yang memang belum paham nanti bisa bertanya ke teman-teman yang sudah lebih paham. Mohon maaf jika apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Ya, kekurangan itu sebenarnya hanya milik saya sebagai manusia, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya karena ini waktunya sudah lewat. Ini harusnya Zoom-nya Buriana ya. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama Pak.